Wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami. Sebelum memulai, kami akan memberikan sedikit yel singkat saja. Insya Allah menyemangati kita semua. Ya. Kelompok 2, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Huha jos. Ya, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Pagi. Ya, tadi jam 10 ada webinar yang dilakukan oleh komunitas Kedondong tadi ya. Nah, tadi Bapak Ibu tidak ikut ya? Ada webinar tadi? Mana sah? Kemarin kita pernah ikut tapi membosan mana itu. Jadi biar yang lain bisa mewakili kita. Ibu bagaimana? Pusing. So bisming aja. Balik belajar kelas 1 ini udah pusing dong lagi ke sana. Mana pulang lagi bikin lagi buat pokoknya pusing. Yang penting kita sudah daftar di PNNK BMM. Dia pun nama saja pusing. Jadi sudah nanti yang lain saja. Wah, padahal webinar kemarin sangat bermanfaat loh Bu, terutama untuk kita sebagai guru. Ya, jadi kalau Pak, kenapa tidak ikut tadi? Oh, oke. Ya, tadi ada webinar bermanfaat sekali tadi, tapi Pak tadi tidak ikut. Tadi bahas tentang bagaimana sebagai guru kita membuat program yang bisa berpihak pada murid begitu. Biar Jam berapa tadi itu? Jam 10. Nah itu beda. Itu dunia antara barang-barang sana beda sudah. Barang apa itu? Dong ada pesan apa lihat dari kita. Pak Budi tahu kita guru tuh. Maka tuh ini 3 bulan sekali mau dapat gaji. Lalu kita terpaksa ketemu sudah di masa saya ya. Oh, jadi tidak sempat ikut webinar itu ya? Iya, si Pak Budi. Ya memang mau bikin bagaimana anak kebutuhan lah itu Pak Budi itu ini mau akhir tahun semua Natalan lagi ketemu belum ada uang Pak balen baju baru lagi terpaksa kita lihat orang sakit itu makanya ketemu ada uang karena anak kebutuhan lain. Jadi memang mau sifat Pak Budi. Nah, gitu. Dan nanti mau ikut kan kalau ada lagi nanti? Nanti dia juga Pak Budi. Soalnya kalau apa sih mau bertabrak di sana sih apa tadi kalau bertabrak juga hanya kita sih bisa apa? Ya, mudah-mudahan nanti bisa untuk ikut ya, disempatkan ya. Masuk. Ya, terima kasih. Ada Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Ada apa nih Pak Budi? Pagi Bu Kevsen. Begini Bu, tadi saya sudah ketemu sama teman-teman di komunitas, tapi mereka tidak aktif. Mereka kalau ada webinar tidak mau ikut begitu. Jadi bagaimana Bu solusinya ini? Oh gitu ya Pak Budi. Kira-kira apa yang Pak Budi harapkan dari pertemuan kita di pagi hari ini? Di sini saya ingin komunitas kita ini aktif begitu. Jadi anggotanya yaitu guru-guru itu bisa mengikuti webinar sehingga ilmunya bertambah begitu, sehingga nanti bisa berdampak pada siswa begitu Ibu. Oh gitu ya, itu harapan Pak Budi ya. Harapan Pak Budi tentunya harapan kita semua. Lalu kira-kira selama ini upaya apa sih yang sudah Pak Budi lakukan untuk memotivasi teman-teman ini untuk mau ikut webinar? Ya, selama ini saya sudah ajak mereka Ibu. Jadi kalau ada webinar saya kasih tahu juga. Kemudian kalau ada pelatihan-pelatihan saya udah kasih tahu juga. Udah kasih tahu ya. Iya.
Kira-kira ada hal lain lagi atau tidak yang bisa Pak Budi lakukan untuk lebih lagi memotivasi mereka untuk bisa ikut webinar? Ya, selama ini saya juga buat karya juga Bu, bikin karya seperti video, kemudian ada juga karya yang lain gitu. Kemudian nanti bisa diupload di PMM. Nah itu dicoba dulu Pak Budi. Ya, jadi nanti karyanya itu akan saya bagikan gitu ya ke teman-teman biar mereka semangat untuk mengikuti webinar gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu Pak Budi. Jadi Pak Budi dengan sendirinya sebenarnya sudah menemukan sendiri atas persoalan yang tadi Pak Budi lakukan. Bagaimana perasaannya setelah ini Pak Budi? Ya, perasaan saya sekarang lebih lega karena saya nanti bisa ada solusi. Jadi buat teman-teman kita bisa buat karya lalu bisa berbagi praktek pada mereka sehingga mereka terinspirasi untuk berkarya dan aktif di komunitas begitu. Oke baik, tetap semangat ya Pak Budi. Ya, terima kasih Bu. Iya, silakan Pak Budi. Ya, mari Bu. Halo Pak Bud, dari mana? Ya, ini Pak. Sebentar. Dari mana Pak? Tadi saya dari Ibu Kepala Sekolah Pak. Gimana? Apa yang disampaikan ke Ibu? Ya, tadi Ibu membantu saya sehingga saya bisa ada solusi gitu lah untuk bagaimana anggota komunitas kita lebih aktif. Udah ditanyain rasanya teman-teman kita yang kurang aktif itu? Tadi sudah Pak, ada yang pemalas, kemudian ada yang guru senior yang nggak mau ikut-ikutan begitu, lalu ada juga yang jualan gitu Pak untuk. Oh, itu teman kita yang pemulung ya? Iya, ada juga gitu. Ada 3 orang ya kalau nggak salah yang tidak aktif di komunitas kita itu. Iya, 3 orang. Ya udah bisa panggilin sini kita ngobrol bareng-bareng. Panggilin teman-teman yang tadi 3 orang tadi. Iya. saya di sini sambil ngobrol, sharing sama mereka. Iya. Aja. Ayo teman-teman. Ini kita ada diskusi bersama. Ya, diskusi biar kita lebih semangat gitu lah untuk di komunitas kita. Ayo sebentar saja. Sebentar saja lah. Ya, nanti saya kasih jajan nanti ya. Nanti ikut dulu, ini kejutan. Iya, janji lah. Halo ibu-ibu, bro, gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Ini dia dengar kok. Kata Pak Budi ini teman-teman kok tidak semangat gitu. Rasanya ada yang mohon maaf ya Bu ya. Kami sih dengar itu udah mau akhir masa tugas jadi udah. Iya, pusing. Apa PNN, KPNN? Oh, Atau mau urus anak kan di rumah, mau urus lagi yang bikin beta pusing jadi besar. Belajar apa yang harus yang penting ajaran anak, terus tahu baca, tahu tulis sudah itu sudah. Tapi nanti kasih Pak yang mudah-mudah, terus mau pensiun atau apa? Oke, beta bilang saja ya, tapi mohon maaf ya, beta cuma bilang dunia tersinggung. Jadi sekarang begini teman-teman nih, di abad 21 ini ketemu ini dituntut ketika zaman berubah, katanya juga harus berubah. Nah itu sekarang kan ibu kenal PMM, nah itu akan mengamankan platform Merdeka Mengajar. Dulu kan sih ada itu, atau baru ada sekarang. PMM itu, iya PMM itu pemerintah dia buat supaya ketemu guru-guru teman untuk ketemu. PMN itu dia kepanjangan dari apa? Platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau ibu dengar mengajar berarti itu siapa yang mengajar? Guru. Nah ibu guru tuh. Iya. Nah begitu. Baik ketemu sama-sama belajar akan. Karena kalau kurikulum yang sekarang itu yang IKM itu masing-masing guru itu harus
satu itu tentang Merdeka Belajar. Nanti ketemu akan menghubung dia akan seperti apa guru, ya. Saya ini pendidik seperti apa. Nanti ibu kalau baca akan nanti ibu dong malu. Itu kayak ibu dong pemalas, ibu dong kayak juga yang belajar. Malu sendiri karena di situ mengenal ketemu diri sebagai pendidik. Tapi kita mau tanya tuh, abad 21 lu apa lain? Terus abad 21 lain. Begini teman-teman, jadi abad 21 ini perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ketemu dulu ini kita kayak dulu sederhana sah. Ketemu dulu sekolah kan masih di kapu, di papan, tuh ketemu pengetahuan, sumber pengetahuan cuma ketemu dapat dari ketemu guru, dari ketemu baca buku mungkin di perpustakaan. Anak-anak ketemu nangis sekarang ini beda. Lu bisa ada informasi tentang apa saja bukan dari ketemu sebagai sumber paling banyak, bisa dari internet. Dan kalau ibu dong tidak adaptif, tidak mau sesuaikan dengan kondisi, berarti nanti anak-anak pun jadi tahu. Oh, berita kan paling bagus sih, emang. Nah inilah yang Kita mau pensiun. Bapak guru yang tuh kan tapi yang paling bagus ya kita tinggal 5 tahun mau pensiun. Kayaknya kita dengar dari bapak guru tuh apa paling bagus. Tadi sudah. Guru PKL di masing kemarin sudah hafal. Mari mudah-mudahan dengan ini makanya bapak bisa jadi PNS. Ya, ayo cepat sudah. Kita yang mau pensiun nih. Bahkan bisa jadi PNS sudah sudah akar. Sudah maju sudah. Guru paling benar dan beta yang guru honor nih ada beta yang jual buah. Lo bunda tuh, daripada kita dulu kepala sakit dengan musik ini boleh ada baju lah kita. Aduh, kalau bisa lu jangan main jual. Begini. Temanku yang baik. Betul, kalau ketemu dia dari segi itulah ketemu semua punya kebutuhan ini teman. Tapi begini, ketika ketemu di sini ketemu tanggung jawab ini 400 siswa ini hidup masa depan ini ketemu. Tuh, nah kalau diajak di Ontoro pemikiran itu ketemu bangun siswa yang sekarang ini 400 orang ini ketemu bangun masyarakat yang masa depan. Lalu kalau ada teman ini punya pemikiran seperti itu hanya datang lalu tidak mau menimbulkan kapasitas, tidak mau menimbulkan pengetahuan penyesuaian adaptif dengan kondisi sekarang ini, kasihan nanti anak ini jadi korban, ketemu berdosa. Jangan dia akan membuang ketemu kerja ikhlas, nanti rezeki dari sumbernya dari mana saja. Jadi kalau untuk persoalan itu kita mengerti juga 3 bulan sekali dia tuh untuk Sudah baik, tapi ya karena tanggung jawab itu bukan untuk ketemu saja. Ketemu nanti kalau di alam sabalalai ketemu tanggung jawab buat Tuhan lagi ini kan kurang anak ini. Kau bagaimana teman? Bisa tuh? Kita sebenarnya Pak Otisku sudah. Pak Otis tadi yang Pak Jabar bilang Ki Hajar Dewantara. Pak Otis tahu Ki Hajar tidak kepanjangannya. Kita harus belajar. Makanya Pak Otis harus. Kita yang mau pensiun kita dengan ada penjelasan. Kita yang tadinya mau Ki Hajar. Kita harus belajar. Jadi ikut. Oke. Beta ini sebenarnya tertarik dari bunda tapi katong kebutuhan tinggi itu kalau misalkan ikut beta punya laptop suruh saklai beta mau sebagai laptop play sementara kebutuhan buat tinggi katong umur juga terbatas dan memang banyak masalah tapi nanti kita usaha lah kali kita bisa bantu teman-teman juga karena kami suara dalam komunitas semua tuh Baik begini Pak Guru. Jadi kalau ketemu belajar sekarang, ikut waktu itu belajar di mana saja dan kapan saja. Mungkin Bapak Guru di ojek tuh, ya sebentar pulang kan bisa buka BNM di rumah, bisa lihat video inovasi. Oh, cara mengajar sekarang harus begini. Tunggu dulu mungkin mengajar, hanya sebagai orator lah istilahnya. Ketemu semua begini. Akhirnya siswa kan pemalas. Oh, ternyata di ini ada video yang menginspirasi cara mengajar yang enak ini membuat siswa dia senang begini. Nanti kan menginspirasi ketemu. Tidak perlu juga tiap hari kali Bapak Guru di ojek lalu pulang setengah jam lagi dia video inspirasi. berarti kita IW bisa pakai waktu luang pun deh. Sekarang ini
buku itu kan ada di bapak-bapak tangan. Gadget itu kan sudah jadi sumber pengetahuan ketemu sekarang. Nah, apa 21 yang udah bilang tadi itu. Jadi ketemu manfaatkan itu, bukan saja ketemu datang sekolah buat belajar di mana saja dan kapan saja. Platform mereka mengajar adalah ketemu guru ini pun teman dibuat pemerintah untuk ketemu teman belajar. So, gitu. Nah, Budi nanti sampaikan ke pimpinan, kita sudah diskusi sama-sama di sini ya, teman-teman siaplah. Mudah-mudahan dia berubah ya, adaptif kita di komunitas ini, karena bikin komunikasi begini kita mau bilang umum tiga beta tahu sadiki, dia tahu sadiki, yang ini tahu sadiki, itu bisa bergabung. Kalau beta punya pemikiran satu menghadapi satu masalah, itu waktunya mungkin 10 menit. Atau 7 orang ini punya pemikiran hadapi satu masalah, waktunya bisa 2 menit. Jadi itu manfaatnya ketemu di komunitas. Iya Pak, kalau gitu kita mau aktif lagi juga di komunitas. Ayo, jadi teman-teman tuh harus mandiri. Beda mau kasih pantun satu Pak Bung semua. Nanti Pak Budi sampaikan sudah tuh pimpinan itu. Teropong senapan untuk mendidik. Menarik ini pasti komunikasi ini. Tekan pelaku dengan jari. Komunitas pelajar tempat terbaik berbagi ilmu ujian mimpi. Jadi cukup ya, bisa kita ekses di komunitas kita. Siap. Kita ingat ya, prinsip kita itu belajar, berbagi dan refleksi. Oke.